Rapat koordinasi pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemkab Manokwari dan pimpinan OPD telah berlangsung. Topik awal pembahasan dimulai dengan mengurai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 yang telah mengalami pemotongan. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI memberikan kesempatan kepada Kepala BPKAD untuk menyampaikan kondisi terkini. Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Arongger menyebut alokasi yang telah rampung dalam dokumen APBD beberapa waktu lalu, serta dilaporkan kepada Kemendagri mendapat perubahan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, sehingga terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 tertanggal 27 Desember 2022, yang mengharuskan adanya penyusunan kembali alokasi anggaran. Lanjutnya, dalam Aturan Menteri Keuangan alokasi anggaran Papua Barat, jika dilihat masing-masing sumber dana alokasi umum yang awalnya sebesar 872 miliar berubah menjadi 447 miliar. Hal ini turun 50% dari semula. Ini juga mempengaruhi kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN. Ikatan Kesejahteraan Pegawai, ya, itu bagian pertama. Karena kalau kita lihat gaji pegawai, rata-rata untuk mengukur pendapatan aparatur di Provinsi Papua Barat per golongan dan pangkat, tentu kita lihat persoalan yang dihadapi oleh mereka masing-masing dari aparatur itu beda-beda, Pak. Terutama kepada staf, karena kita sudah tidak lagi diperbolehkan ada insentif atau honor-honor di setiap kegiatan di OPD. Itu sudah membawa dampak yang akhirnya pegawai tersebut pelayanan atau peningkatan disiplinnya itu mulai menurun. Ya, yang kedua terkait dengan peningkatan pelayanan, karena honor dan insentif itu tidak ada. Akibatnya pegawai yang bersangkutan di tahun 2018, itu contoh di tahun 2018 itu menurun kehadirannya di kantor. Karena tadinya itu ada beban kerja dan prestasi kerja. Juga ada honor-honor di setiap kegiatan di OPD itu ditiadakan. Jadi menurun dia punya kedisiplinan. Nah, itu semua diatur oleh KPK, diminta supaya diformulasikan dalam tambahan penghasilan pegawai. Sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat mencoba untuk mengakomodir melalui TPP, tambahan penghasilan pegawai, dengan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Inspektur Papua Barat Sugiono menyarankan kepada penjabat gubernur untuk tidak menghilangkan TPP hingga 0% dikarenakan akan terjadi gejolak, namun disesuaikan kemampuan anggaran. Jadi berkaitan dengan TPP ini, kami hanya menyarankan, pertama, alangkah baiknya kalau TPP masih ada. Karena apa? Kalau sampai hilang, itu akan, saya perkirakan akan menjadi gejolak. Jadi kami berharap TPP masih ada, walaupun nilainya dikurangi atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi barangkali itu Bapak Gubernur, sekali lagi kami menyarankan TPP tetap ada, dan kalau boleh jangan sampai 0. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa juga mengatakan jika disesuaikan dengan anggaran yang dipangkas setengah, maka jumlah keberadaan pegawai wajib menjadi perhatian. Menurut Werinusa, anggaran yang bergeser tentu tidak seimbang dengan jumlah pegawai Pemprov Papua Barat yang kurang lebih sebanyak 5.000 orang. Disampaikan oleh teman-teman pimpinan OPD maupun sampai dengan asisten. Jadi sesungguhnya pada waktu yang lalu itu
biasanya kegiatan-kegiatan program di masing-masing SKPD itu diikuti dengan ada honorarium di situ, Pak. Jadi misalnya ada panitia lalu ada honornya. Kemudian setelah evaluasi dari KPK maka diputuskan untuk dalam bentuk TPP, lalu honorarium ini tidak lagi dipakai tetapi disedot atau dimasukkan ke pembiayaan untuk TPP. Kemudian menyangkut dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Inspektorat, sebenarnya untuk menerima TPP ada 4 indikator sesungguhnya, Bapak. Salah satunya adalah kinerja. Namun ketika kita memakai 3 indikator yang ada itu, maka ASN yang ada di provinsi itu tidak bisa memenuhi dan tidak akan dapat TPP. Nah, oleh sebab itu yang bisa dipakai adalah indikator jam kerja, seperti itu. Sehingga jam kerja kita yang normalnya 7,5 jam harus ditambah sampai dengan 8,5 kalau tidak salah, atau 8 jam. Itu maksudnya supaya kita bisa memenuhi persyaratan untuk terima TPP itu, Bapak. Penjabat Gubernur Papua Barat kemudian merampungkan sejumlah paparan dan ditegaskan mencari solusi bersama. Dirinya bakal menyampaikan usulan sesuai kondisi konkret di daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Hal lain yang menjadi pertimbangan akan dibahas lebih lanjut pada rapat berikut berkaitan dengan mengurangi belanja fisik. Penjabat Gubernur Waterpau memberikan instruksi kepada BPKAD, Bapeda, Biro Perekonomian dan Badan Kepegawaian Daerah untuk duduk bersama diawasi Biro Hukum membahas permasalahan ini. Saya kemarin sudah hubungi oleh Bapak Mendagri untuk kita coba cari solusi yang lain, dan solusi yang lain untuk menambah anggaran kita di Papua Barat ini. Ya, saya sampaikan ya, Pak Menteri, terima kasih, nanti waktu cepat kita coba bahas ini, coba mendapatkan perbaikan anggaran lagi. Ya, tentu saya yakin dan percaya bagian 36% dan juga transfer menjadi 47% itu ada rekeningnya masing-masing. Rekeningnya sudah disiapkan dengan berbagai dari alasan itu. Namun demikian, kita untuk kemungkinan kita juga perlu usul konkret berkaitan dengan keadaan kita di sini. Ya, ada usul lagi yang lain. Lokasi TPP bisa tetap sama dengan mengurangi belanja fisik. Perkaranya mungkin itu bagian yang tadi pagi juga saya warning pada Bapak Pimpinan OPD, ada juga Pak Bupati. Kita perlu ikuti betul program-program kerja yang sudah disusun oleh pimpinan OPD sebelum APBD ini digerus jadi 2. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.